Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat sertifikat pesantren kilat atau pesantren Ramadan dengan menggunakan fasilitas MyMerge di Microsoft Word, di mana nanti hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Kita cukup membuat satu buah format sertifikat, kemudian untuk data orang-orangnya, jadi siapa yang akan kita berikan sertifikat, cukup kita buat di Excel, kemudian kita simpan dan kita koneksikan ke format sertifikat ini, sehingga di akhir nanti tinggal kita generate sertifikat sejumlah data yang sudah kita ketikkan di file Excel-nya, gitu ya. Oke, untuk lebih cepatnya kita langsung bahas saja. Jadi kita mulai dari awal. Pertama kita siapkan dulu format sertifikatnya. Jadi kita buka dulu aplikasi Microsoft Word. Di sini saya gunakan aplikasi Word 2019 ya. Kemudian kita klik blank dokumen. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pembuatan dokumennya, kita masuk dulu ke no spacing. Kita klik dulu menu no spacing. Kemudian kita atur dulu untuk ukuran kertas dan marginnya. Nah, nanti kertas yang akan saya gunakan untuk sertifikat ini adalah kertas cover ya, dimana kertas covernya menggunakan ukuran kertas F4, sehingga nanti pada pilihan ukuran kertas saya akan menggunakan ukuran F4. Nah, tapi misalnya di teman-teman ukuran kertasnya mau menggunakan ukuran A4, maka silakan gunakan ukuran A4, nanti tinggal disesuaikan saja. Oke, caranya adalah masuk ke menu layout, kemudian size, kemudian di sini saya pilih ukuran F4. Tinggal klik seperti ini. Nah, kalau misalnya di teman-teman tidak muncul ukuran kertas F4, maka teman-teman bisa mempelajari cara memunculkan ukuran kertas F4 di tutorial di atas, atau bisa juga langsung ke more paper size, lalu ketikkan ukuran kertas F4-nya di bagian width dan height. Jadi 21,59 kali 33,02, kemudian OK. Kemudian berikutnya pilih orientation, kemudian pilih landscape, karena nanti sertifikatnya akan saya buat dengan mode landscape. Berikutnya kita atur margin, masuk ke menu margin, kemudian custom margin. Nah, di sini untuk marginnya atas dan bawah saya berikan 2,5 cm. Ini boleh diketik secara manual atau boleh juga kita klik pada tanda panah atas atau panah bawah yang ada di kotak masing-masingnya. Kemudian untuk margin kiri saya berikan 3,2, kanan juga sama 3,2 cm. Kemudian OK. Kemudian kembali kita klik menu home. Dan barulah sekarang kita akan mulai pengetikan sertifikatnya. Jadi ceritanya sertifikat ini dikeluarkan oleh pondok pesantren, di mana pondok pesantren itu bekerja sama dengan sekolah. Jadi sekolah menitipkan siswa-siswinya ke pondok pesantren tersebut. Kemudian pondok pesantren tersebut mengadakan kegiatan pesantren kilat atau pesantren Ramadan, dan di akhir kegiatan pondok pesantren tersebut mengeluarkan sertifikat bagi siswa dan siswi yang telah mengikuti kegiatan pada pondok pesantren tersebut, gitu ya. Nah, oke, sekarang kita mulai dengan pembuatan kop pesantrennya. Kita klik dulu rata tengah atau line center. Kemudian di sini misalnya kita ketikkan pondok pesantren, kemudian enter. Misalnya nama pondok pesantrennya Baitul Ilmi. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Kemudian alamatnya Jalan, misalnya A B C D E F G H, nomor 123, kemudian telepon 0123, kemudian 4567891 misalnya. Kemudian kelurahan Sukacita, Kecamatan Sukamaju, kemudian bawahnya enter kota Suka-Suka misalnya gitu. Kemudian enter, dan sekarang kita buat garis bawah pada kopnya. Caranya adalah cukup kita ketikkan sama dengan 3 kali ya. Sama dengan 1, 2, 3 seperti ini, kemudian enter. Nah, maka nanti dia akan berubah menjadi garis bawah ganda seperti ini. Oke, sekarang kita rapikan dulu atau kita format dulu untuk kopnya ya. Pertama kita blok dulu untuk tulisan pondok pesantren. Kemudian misalnya untuk hurufnya saya pilih huruf Arial atau font Arial dengan ukuran misalnya 16 cetak tebal. Kemudian ini Baitul Ilminya, nama pondok pesantrennya kita blok. Misalnya untuk hurufnya atau fontnya kita pilih saja. Nah, ini misalnya Matura apa ya. Nah, ini kita pilih yang ini. Kemudian ukurannya misalnya saya pilih ukuran 26. Kemudian yang ini kita blok alamatnya. Kemudian hurufnya atau fontnya saya pilih lagi Arial. Kemudian ukurannya biarkan 11. Kemudian yang ini kita blok. Hurufnya atau fontnya pilih lagi Arial, ukurannya sama 11, hanya di sini saya berikan cetak tebal. Oke, kemudian nah yang ini kita blok saja 2 baris ini. Kemudian spasinya kita pilih saja 1,15 biar agak renggang sedikit ya.
Oke, kita klik di akhir baris yang ini setelah garis bawah. Kemudian tekan enter 1, 2, 3. Kemudian di sini kita akan buatkan tulisan sertifikat ya, yaitu dengan menggunakan word art misalnya. Caranya masuk ke menu insert, kemudian cari icon word art. Seperti ini ikonnya bentuknya seperti huruf A miring. Lalu kita klik. Nah, untuk Office 2019 atau Office yang lebih baru biasanya icon word art-nya seperti ini. Tapi kalau yang Office yang agak lama biasanya ada tulisan word art di poin-poin ininya. Jadi silakan teman-teman tinggal pilih saja bentuk word art yang paling disukai. Misalnya saya pilih yang ini. Kemudian di sini kita ketikkan tulisannya sertifikat. Sertifikat. Kemudian kita ubah formatnya jadi kita blok. Kemudian kita ganti hurufnya, misalnya masuk ke menu home. Di sini untuk hurufnya kita gunakan misalnya Broadway yang ini. Nah, sertifikat. Kemudian kita ubah posisi sertifikat ini, tulisan sertifikat ini ke tengah. Caranya masuk ke menu save format, kemudian cari menu align object, kemudian align center. Nah, jadi dia posisinya di tengah-tengah. Atau bisa juga teman-teman geser secara manual seperti ini. Tapi biasanya kalau kita geser manual, posisinya kurang tengah ya. Jadi sebaiknya kita masuk ke menu align lalu align center. Oke, kemudian kita klik kursor mouse-nya di teks paling akhir. Kalau tidak bisa di sini, kita klik saja di sini. Nah, di sini ya, kemudian enter. Kemudian enter lagi, ini kita geser ke atas. Nah, kita geser ke atas, lalu kita klik lagi di bawah di sini, enter lagi. Nah, di bawahnya misalnya di sini kita ketikkan nomornya ya. Misalnya nomor, nah misalnya nomornya 001 garis miring PR garis miring misalnya AK. Misalnya AK itu akademik ya. 4 bulan 4, kemudian spasi lagi, garis miring, spasi 2023. Nah, misalnya nomornya seperti ini. Kemudian kita blok, misalnya ukurannya ini kita ganti 12, kemudian hurufnya kita ganti dengan Arial, cetak tebal. Kemudian untuk tulisan sertifikatnya, misalnya kita berikan garis bawah ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kita klik di ujung baris ini, lalu kita tekan enter. 1, 2, kita tekan enter 2 kali. Kemudian di sini kita tuliskan diberikan kepada, kemudian titik 2. Misalnya untuk hurufnya ini kita ganti, misalnya hurufnya kita ganti dengan, nah ini Tempus Sans ITC. Kemudian jangan cetak tebal, jadi matikan cetak tebalnya. Untuk ukurannya biarkan ukuran 12. Oke, kemudian tekan enter. 1, 2, kita tekan enter 2 kali. Nah, kemudian di sini kita akan buat di bawahnya kan nama, kemudian tempat tanggal lahir. Kemudian di sebelah kanan di area sini kita buatkan titik 2 lurus ya. Nah, caranya adalah kita klik dulu pada icon rata kiri. Nah, kemudian sekarang kita geser yang namanya left indent ya. Jadi di sini kita lihat ada 3 bagian. Ini namanya first line indent yang runcing ke bawah, yang runcing ke atas namanya hanging indent. Dan yang kotak yang kecil di bawahnya namanya left indent. Jadi kita geser left indentnya misalnya ke posisi 8,25 misalnya di sini. Sehingga kursor akan dimulai dari sini. Jadi di sini kita ketikkan nama, kemudian enter, tempat, koma, tanggal lahir. Nah, sekarang tinggal kita buatkan titik 2 di sebelah kanannya dan titik 2-nya harus lurus ya. Jadi kita blok 2 baris ini. Kemudian kita buatkan tabulasi. Caranya kita buatkan tabulasi misalnya di posisi 13, kita klik pada bagian ruler ya. Nah, klik di sini. Kalau misalnya rulernya tidak muncul, masuk ke menu view, kemudian pastikan kita sudah mencentang pilihan ruler. Karena kalau tidak dicentang, nah nanti si rulernya akan hilang. Oke, kembali ke menu home. Jadi kita buat 1 buah di posisi 13, 1 buah tab lagi di posisi misalnya 13,25. Kalau susah di 13,25, kita buat di 13,5. Kemudian geser ke sini, gitu ya. Ini maksud dari tabulasi ini adalah ini untuk posisi titik 2 dan ini adalah untuk posisi teks berikutnya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita klik di ujung tulisan nama, kemudian tekan tombol tab pada keyboard 1 kali sehingga dia akan kursornya akan menuju ke tabulasi yang pertama ya. Jadi yang posisi 13. Nah, kita lihat dia akan lurus dengan tabulasi pertama. Di sini kita ketikkan titik 2. Lalu tekan tab 1 kali lagi sehingga dia kursornya menuju ke tabulasi ke-2 gitu. Oke, lanjutkan. Kita klik di ujung baris tanggal lahir, tekan tombol tab 1 kali, lalu tekan titik 2.
lalu tekan lagi tombol tab satu kali. Nah, nanti untuk nama, kemudian tempat tanggal lahir, dan nanti untuk hasilnya kita akan isi atau kita akan ambil dari data yang kita buat di Excel gitu ya. Jadi karena nanti nama, tempat tanggal lahir, dan nilainya itu akan berbeda-beda setiap siswa atau setiap orang gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Klik di ujung baris, kemudian tekan enter 1, 2, tekan enter 2 kali. Kemudian sekarang kita kembalikan left indent-nya ke posisi batas margin paling kiri seperti ini. Kemudian tabulasinya dua-duanya dibuang. Cara membuang tabulasi cukup di drag ke luar area ruler. Boleh ke bawah lalu lepas, atau boleh juga kita drag ke atas lalu lepas gitu ya, sehingga nanti tabulasinya akan hilang. Oke, kita lanjutkan. Klik lagi rata tengah. Hurufnya atau fontnya biarkan Tempus Sans ITC, kemudian ukurannya 12, lalu kita lanjutkan dengan teks ini ya. Sebagai peserta pada pendidikan pesantren kilat atau pesantren Ramadan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Baitul Ilmi, kemudian enter, mulai tanggal, huruf M nya kita ganti jadi huruf kecil, mulai tanggal misalnya 20 Maret sampai dengan misalnya 8 April 2023, kemudian koma dengan hasil. Nah, nanti untuk hasilnya kita akan ambil dari tabel Excel yang nanti kita buat gitu ya. Jadi nama, tempat tanggal lahir, dan hasilnya itu akan kita pisahkan ke tabel Excel, sehingga nanti setiap orang akan memiliki data yang berbeda-beda. Jadi ini kita titik-titik saja dulu, karena ini akan kita ambil dari database yang nanti akan kita buat. Oke, kita lewat dulu ini. Jadi kita enter 1, 2, kita enter 2 kali. Kemudian di sini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk serta bimbingannya. Enter, dalam huruf D-nya ganti huruf kecil, mengamalkan serta menyebarluaskan ilmu yang telah didapatkan. Titik, kemudian amin, kemudian titik lagi, kemudian enter, misalnya enter 2 kali. Nah, kemudian sekarang tinggal kita buatkan titik mangsa dan untuk posisi tanda tangan dari misalnya ketua panitia pesantren dengan pembina pondok pesantrennya. Oke, caranya kita klik dulu rata kiri, karena ini untuk posisinya akan kita buat dengan menggunakan tabulasi ya. Jadi pertama silakan teman-teman lihat pada area ruler di sudut kiri atas, di sini ada icon mirip huruf L seperti ini. Coba teman-teman klik 1 kali sehingga dia akan berubah menjadi icon namanya center tab. Dia bentuknya seperti huruf T tapi terbalik. Kalau misalnya teman-teman terlalu banyak mengkliknya, dia akan berubah seperti ini. Jadi terus teman-teman klik lagi beberapa kali sampai kembali. Nah, sampai kembali ke tabulasi tengah atau center tab dengan icon seperti ini. Oke, kemudian langkah berikutnya kita buatkan sebuah tabulasi misalnya di titik atau di posisi 5,5. Jadi klik pada posisi 5,5, kemudian satu lagi di posisi misalnya di 21 di sini. Jadi maksudnya adalah ini adalah untuk posisi tanda tangan pembina, dan ini untuk posisi tanda tangan misalnya ketua panitia pesantrennya gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Jadi setelah kita buat 2 buah tabulasi tengah, tekan tombol tab 1 kali, dia akan menuju ke tabulasi yang pertama. Lalu tekan lagi tombol tab 1 kali, dia akan menuju ke tabulasi kedua. Nah, di sini misalnya kita ketikkan titik mangsanya Sukamaju, misalnya 8 April 2023, kemudian enter, kemudian tekan tombol tab 1 kali, dia menuju ke sini. Di sini kita ketikkan misalnya mengetahui titik 2, lalu tekan tombol tab 1 kali, dia menuju ke sini, dan di sini kita ketikkan ketua panitia, kemudian enter, tekan tombol tab 1 kali, dia masuk menuju ke sini. Di sini kita ketikkan misalnya pembina pondok pesantren, kemudian koma, lalu kita ketik enter 1, 2, 3, 4 misalnya. Nanti kita rapikan lagi. Kemudian tekan tombol tab 1 kali,
Kemudian di sini kita ketikkan nama pembina pondok pesantrennya, misalnya Rashid Alfat SPDI misalnya. Kemudian tekan tombol tab satu kali, dia menuju ke tabulasi yang kedua. Lalu di sini misalnya ketua panitianya misalnya namanya Abdurrahman. Nah, oke, seperti ini. Tinggal kita rapikan. Ini kita hapus yang kosongnya. Ini kan terlalu jauh ya. Jadi kita klik di sini, lalu tekan tombol delete. Nah, dia akan bergeser ke atas. Tekan lagi tombol delete. Nah, dia akan terus bergeser ke atas. Sehingga teks yang bawahnya sekarang sudah masuk ke atas. Sekarang misalnya yang ini kita blok, lalu beri cetak tebal dan garis bawah. Ini juga sama, blok, cetak tebal, dan garis bawah. Oke, seperti ini. Kemudian misalnya kita akan memasukkan logo. Jadi kita masukkan logonya dengan cara klik insert, kemudian pictures, kemudian this device. Kemudian cari logonya ya. Misalnya saya ambil saja dari salah satu logo yang ada, misalnya ambil dari misal logo ini, kemudian insert. Nah, nanti masuknya ke sini, atau misalnya kalau masuknya acak di posisi yang tidak rapi, caranya adalah klik dulu pada gambarnya, lalu pada menu picture format atau menu layout, kita cari menu wrap text, kemudian kita pilih yang in front of text. Nah, ini ya. Kemudian kita geser. Karena kalau tidak pilih in front of text, nanti si gambarnya tidak bisa kita geser, atau kalaupun digeser, tulisannya jadi makin berantakan gitu ya. Oke, tinggal kita atur ukurannya. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak bisa menggeser gambarnya, masuk ke menu home, kemudian select, kemudian pilih select object. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa menggeser gambarnya. Kemudian kalau sudah selesai mengatur posisi gambar, masuk lagi ke menu home, lalu select, lalu matikan select objectnya. Oke, gitu. Jadi kurang lebih untuk logonya seperti ini. Dan terakhir, tinggal kita buatkan misalnya bingkai ya. Jadi kita ingin membuatkan bingkai untuk sertifikat ini. Cara memberi bingkai adalah masuk ke menu desain, kemudian page border. Ini untuk Office atau Microsoft Word versi 2019 ke atas ya. Jadi kalau misalnya di teman-teman ternyata tidak muncul menu desain atau tidak ketemu menu page border, coba teman-teman masuk ke menu page layout. Nah, di sana biasanya akan muncul menu page border. Oke, masuk ke menu desain lalu page border. Ini ya, page border. Nah, kemudian di sini untuk memilih bingkainya silakan teman-teman pilih pada bagian art ya. Tinggal kita klik pada tanda panah ini. Nah, silakan teman-teman bisa pilih sangat banyak sekali bentuk bingkai yang bisa kita pilih. Nah, misalnya saya ambil yang sederhana saja, bingkainya yang ini. Kemudian untuk ketebalan bingkainya misalnya saya kasih 21. Kemudian jika warnanya ingin teman-teman ubah, silakan bisa diubah, tapi kadang ada juga bingkai yang memang tidak bisa diubah warnanya. Jadi saya biarkan saja seperti ini. Kemudian masuk ke menu option. Nah, pastikan di sini untuk measure from-nya kita pilih pada bagian edge of fit. Jadi karena kita akan membuat bingkai untuk sertifikat, maka si bingkainya nanti sebaiknya mengikuti edge of fit. Jadi tepi dari halamannya atau tepi dari kertasnya. Oke, kemudian oke lagi. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian untuk warnanya, warna tulisan ini kan kalau misalnya dirasa kurang kontras, kita bisa ganti warnanya yaitu dari menu shape format, lalu pilih pada icon text fill. Nah, ini ya, klik pada icon text fill. Kemudian tinggal teman-teman pilih saja mau menggunakan warna yang mana gitu ya. Nah, misalnya saya pilih warna yang ini. Oke. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, ini kita baru membuat format sertifikatnya. Kita belum mengkoneksikan data sertifikatnya. Jadi nanti nama, tempat tanggal lahir dengan hasilnya akan kita ambil dari data yang akan kita simpan di Excel. Nah, jadi untuk tahap ini kita simpan dulu format sertifikatnya. Oke, kita simpan file, kemudian save as, kemudian browse. Kemudian misalnya saya simpan di sini, kemudian ini contoh sertifikat. Jadi saya buat nama filenya contoh sertifikat, kemudian save, kemudian oke. Lalu kita tutup ya. Kita tutup dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Kemudian kita buat atau kita buka aplikasi Microsoft Excel. Dan di Microsoft Excel ini akan kita buat datanya ya. Jadi kita buat file baru. Nah, di sini untuk data kolom-kolomnya cukup kita buatkan kolom nama, kemudian kolom tempat tanggal lahir. Misalnya kita singkat saja TTL, kemudian hasil atau nilainya. Nah, gitu ya. Nah, sebagai contoh, saya akan buatkan nama atau data acak saja ya. Misalnya nama
santri 1, kemudian ke bawahnya saya blok saja seperti ini atau saya drag seperti ini. Kemudian untuk tempat tanggal lahir, misalnya kita ketikkan untuk yang ini Bandung 1 Januari 2009 misalnya. Kemudian enter. Nah, ke bawahnya tinggal teman-teman ketikkan saja sesuai dengan data yang ada. Ini saya percepat. Kemudian untuk hasilnya, misalnya di sini hasil yang siswa santri pertama hasilnya baik. Yang kedua misalnya cukup. Yang ketiga misalnya amat baik. Yang ini baik, yang ini baik lagi. Nah, misalnya gini untuk datanya. Nah, jadi ke bawahnya silakan tinggal teman-teman tambahkan data sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika ada penambahan data, silakan tinggal buka saja file Excel-nya dengan catatan file Word-nya harus ditutup dulu. Jadi file Word-nya ditutup dulu, kemudian data Excel-nya dibuka, lalu kita tambahkan data-datanya, gitu ya. Oke, sekarang kita simpan data Excel-nya, file, save as, seperti biasa ya. Kita klik browse, lalu simpan di lokasi yang sama. Jadi sebaiknya simpan di lokasi yang sama dengan data sertifikatnya ya, agar nanti tidak mengalami kesulitan ketika kita mengubah data-datanya. Misalnya ini data santri. Ada tanda stripnya ya, data santri, kemudian save. Nah, oke, kalau sudah disimpan data Excel-nya tinggal kita tutup. Nah, kemudian langkah berikutnya kita buka kembali aplikasi Microsoft Word. Kemudian kita buka file format sertifikat yang tadi sudah kita siapkan, yang tadi sudah kita buat. Nah, seperti ini. Ini kan masih kosong ya. Nah, sekarang tinggal kita manfaatkan fasilitas Mail Merge untuk menghubungkan atau mengkoneksikan format sertifikat ini dengan data sertifikat atau data santri yang tadi sudah kita buat. Caranya adalah masuk ke menu Mailing, lalu select Recipient, kemudian Use an Existing List, kemudian cari file data santri yang tadi sudah kita buat. Saya simpan di sini tadi. Nah, yang ada stripnya, kita klik kemudian Open. Nah, kemudian karena tadi di data Excel-nya hanya ada satu sheet, yaitu sheet 1, jadi kita klik saja ini. Tapi kalau tadi teman-teman menggunakan atau membuat Excel-nya ada 3 sheet, dan teman-teman menggunakan mengetik datanya di sheet 1, pastikan teman-teman klik pada sheet 1. Oke, kemudian klik OK. Nah, ini kan sekarang sudah aktif tombol-tombolnya. Sekarang kita tempatkan kursor mouse di sini, di ujung nama, yang ini ya, setelah titik 2. Lalu klik pada tanda panah di icon Insert Merge Field, nanti akan muncul kolom sejumlah tadi yang kita buat di Excel ya. Tadi kan kita buat 3 kolom, nama, TTL, dan hasil. Kita klik dulu nama, lalu klik di sini, lalu klik lagi Insert Merge Field, kita pilih yang TTL, lalu di sini yang berikutnya kita klik di sini ya. Yang ini titik-titik kita hapus, kemudian Insert Merge Field lagi, lalu kita klik hasil. Kemudian di ujung kan ada titik ya, kita klik kita ketikkan titik. Kemudian untuk data-data ini kita beri cetak tebal. Ini kita blok. Lalu klik menu Home, cetak tebal. Ini juga sama, kita blok. Klik bold, cetak tebal. Ini juga sama. Hasilnya kita bold. Nah, oke. Kemudian untuk melihat contoh hasilnya, kita masuk lagi ke menu Mailing. Lalu kita nyalakan Preview Result. Kita lihat, nah nanti akan muncul data sesuai dengan yang sudah kita simpan pada data Excel-nya. Ini kan nama santri 1, tanggal lahirnya ini, hasilnya baik. Kita coba next. Nah, ini yang nama santri 2, ini tanggal lahirnya, hasilnya cukup. Ini yang ketiga, hasilnya amat baik. Ini yang keempat, hasilnya baik, dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi dengan memanfaatkan fasilitas Mail Merge ini, sertifikat atau format sertifikatnya cukup kita buat 1 buah saja. Dan untuk datanya kita cukup simpan di Excel. Jadi kalau tadi kita menyimpan data di Excel-nya ada 100 data, maka nanti di sini kita bisa next sampai 100 orang, gitu ya. Nah, nanti untuk langkah terakhirnya, jika kita ingin mencetak sertifikat ini ke kertas atau ke printer, caranya bisa 2. Yang pertama, jadi kita klik Finish Merge, kemudian Edit Individual Document. Kita lihat ya. Kemudian kita pilih All untuk mencetak semua, kemudian OK. Nah, maka nanti akan di-generate sertifikat sebanyak data yang kita buat pada Excel-nya ya. Tadi kan di Excel-nya saya buat data sebanyak 5 saja, maka di sini kan akan di-generate sebanyak 5 buah sertifikat, di mana nama atau nama, tempat tanggal lahir, dan hasilnya itu berbeda-beda. Ini nama pertama, ini nama kedua, ini nama ketiga, dan seterusnya. Langkah berikutnya untuk mencetaknya tinggal kita klik File, lalu Print, lalu klik Print, gitu ya. Nah, itu cara pertama. Jadi dengan mengklik Edit Individual Document, oke, ini kita close. Ini kan file baru ya, letter 1, ini file baru. Kita close saja, don't save. Nah, itu cara pertama. Atau bisa juga untuk mencetak data sertifikat seluruhnya,
tadi dari finish merge. Nah, kalau tadi kan kita pilihnya edit individual dokumen. Nah, sekarang yang kedua caranya adalah dengan klik print dokumen. Jadi kalau kita klik print dokumen, masuk ke sini, kemudian OK. Nah, maka nanti akan langsung dikirim ke printer, jadi muncul kotak dialog print, dan kita cukup langsung klik OK saja. Maka nanti akan dicetak ke printer langsung sekaligus sebanyak sekian buah sertifikat sesuai dengan data yang ada pada Excel-nya. Tadi di Excel ada 5 data, berarti kalau saya klik OK, maka nanti akan dicetak sebanyak 5 buah sertifikat ke printer dengan data-data sesuai dengan yang ada di Excel-nya, gitu ya. Nah, seperti biasa, bagi teman-teman yang membutuhkan contoh file latihannya, silakan bisa di-download pada deskripsi video. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.